Dulu saya punya seorang dosen yang bernama Profesor Bambang Pranowo yang kuliah di Australia. Kemudian dengan seorang tokoh barat, saya tidak tahu apakah masih hidup, barangkali masih hidup, yaitu Clifford Geertz, ya. Antropolog barat yang bercerita tentang Jawa. Dia berdasarkan metodologi keilmuan yang dia punya, dan itu sangat otoritatif tentunya dengan keilmuan dia, Clifford Geertz mencoba menemukan pembagian Jawa menjadi Islam Priai, Islam Abangan, Islam Santri. Atau kata Islamnya dibuang, Jawa Abangan, Jawa Priai, Jawa Santri. Pembagian ini sebelumnya belum ada, meskipun secara strata dan prakteknya memang ada. Hal ini kemudian dibantah oleh Prof. Bambang Pranowo, karena dia seorang ilmuwan, profesor, dia mempunyai kapabilitas yang cukup untuk berdialog dalam dunia ilmiah dengan si Clifford Geertz tadi. Dan beliau membantah pembagian tadi, pembedaan antara abangan, santri, dan priai. Ini yang saya ingat. Allah yarham, semoga Allah merahmati Prof. Bambang Pranowo. Itu penelitian beliau. Maka beliau menulis kitab buku Islam Jawa atau Islam orang Jawa jadi teroris. Ini menarik, silakan dibaca buku-bukunya. Namun pandangan saya sedikit memperkuat ya Bambang Pranowo, Prof. Bambang Pranowo. Dulu waktu 2005, 2006, 2007 kita pernah membaca beberapa serat-serat Jawa, Serat Hidayat Jati, dan beberapa buku-buku Jawa yang masih kuno, karena saya pernah mendapatkan mata kuliah filsafat Jawa dan belajar Hana Caraka, meskipun sudah kabur ya kamus-kamusnya dalam pikiran kita. Kita menemukan apa? Di Serat Hidayat Jati yang ditulis oleh Ronggo Warsito atau Rangga Warsita, seorang sekretaris di keraton, beliau mengekspos tentang akidah yang harus dipunyai oleh calon pemimpin atau calon priai atau anak keturunan priai di keraton. Mengagetkan sekali, ternyata beliau menjelaskan tentang sifat 20, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang diyakini oleh kiai-kiai di pesantren, yang dipakai oleh para santri. Dan yang paling ajib sekali adalah beliau menjelaskan tentang spiritual yang dianut oleh para priai ini, yang kemudian disebut kejawen itu, tidak jauh berbeda dengan ajaran Wali Songo. Bahkan wali di sana ada 10, yang ke-10-nya adalah Syekh Siti Jenar. Teman-teman yang melakukan Allah, fenomena apakah ini? Ini fenomena menunjukkan bahwa perbedaan Islam santri dengan kiai itu cuma perbedaan dalam bahasa. Santri nulisnya dengan pegon, aksara Arab tapi bahasa Jawa, sedangkan priai nulisnya dalam aksara Hana Caraka, tulisannya Jawa, Jawa yang barangkali disebut kromo, yang lebih tinggi lagi. Saya tidak tahu istilahnya apa, silakan teman-teman yang dari Jawa membantu pengistilahannya. Dan bahasanya sama-sama tinggi. Ketika 2011 saya menemani sahabat saya dari Timur Tengah meneliti tentang manuskrip-manuskrip yang ada di Kasunanan yang ada di Jawa Tengah, di Solo, kita kaget cerita Krishna, cerita tentang dewa-dewa Hindu diislamikan oleh para pengikut sunan-sunan itu dan dijadikan seni yang ditampilkan di keraton-keraton dengan memulai syahadat, bismillah, dengan istilah yang sudah dijawakan. Apa yang menarik? Ditulisnya dalam aksara pegon. Yang tadinya kita lihat sebelumnya ditulis dalam aksara Hana Caraka, sekarang ditulis dalam aksara pegon. Cerita Krishna, cerita Sinta, cerita-cerita tentang Hanuman, semuanya ditulis dalam aksara Arab, tapi bahasa Jawa yang tinggi. Maka dulu tidak ada perbedaan.
Ini hanya perbedaan budaya. Budaya mereka berbeda. Budaya sarungan ala santri berbeda sarungannya dengan ala priai. Mungkin karena sarungnya priai lebih berkelas. Tapi kalau santri ya ala kadarnya. Terongnya santri, terong asli. Terongnya priai, ada tulangnya yaitu ikan. Maka teman-teman yang melakukan Allah, hemat saya, aslinya antara Islam dan kejawen adalah satu kesatuan yang sudah lama bergerak dan berjalan bersama. Sampai kemudian orang-orang barat datang menjajah kita, lalu memecah belah kita. Dan ditambah dengan penelitian-penelitian yang ada belakangan, mengamini itu, sehingga kita mengatakan, oh iya, Islam beda dengan kejawen. Padahal Islam kejawen, Islam santri, asalnya sama, urufnya penampilan yang berbeda. Mari berbaik sangka, semoga kita bersatu selama-lamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.